Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Siti ya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama, mengenai pengertian dongeng. Apa itu dongeng? Tentunya anak-anak sering menyaksikan dalam televisi atau membaca sebuah buku tentang dongeng. Nah, dongeng merupakan cerita khayalan atau tidak nyata. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur, apakah alur itu? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang ingin disampaikan. Contoh, dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah melihat atau membaca buku dongeng mengenai salah satu contoh yang sudah bacakan tadi. Selanjutnya, anak-anak bisa membaca dongeng yang ada di buku paket halaman 103 mengenai pohon pepaya dan pohon kelapa bersama ayah dan bunda di rumah. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 104, yaitu mengenai sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Nah, sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Nah, contoh 234 ditambah 215 sama dengan 4 ditambah 5, 9, 3 ditambah 1, 4, dan 2 ditambah 2, 4. (215) ditambah 234 hasilnya pun juga 449. Jadi 234 ditambah 215 itu sama dengan 215 ditambah 234, hasilnya 449. Karena pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif atau yang disebut juga dengan sifat pertukaran, jadi ditukar. Jadi yang tadinya angka tersebut di depan pindah di belakang dan hasilnya sama, yaitu 449. Jadi 234 berada di depan. Untuk urutan yang kedua 234-nya berada di belakang setelah angka 215. Itu yang disebut dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, secara umum dapat dituliskan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya, pola irama dalam bunyi benda. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya kereta dorong dan mesin tik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika bersiul. Nah, ketika bersiul pasti akan mengeluarkan bunyi, lalu berteriak dan bertepuk tangan.
Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Nah, contohnya anak-anak bisa dilihat di buku paket pupena halaman 106. Di situ ada mengetukkan kepala tangan ke meja, lalu mengetukkan jari tangan ke meja, lalu mengetukkan pensil dengan pensil, dan memukul bagian bawah ember. Nah, ketika itu dipukul-pukulkan akan mengeluarkan bunyi. Ada yang mengeluarkan bunyi keras, ada yang mengeluarkan bunyi lemah. Itu tadi mengenai pola irama dalam bunyi benda. Sekarang lanjut ke jenis-jenis dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan tadi atau cerita tidak nyata. Dongeng memiliki jalan cerita yang sederhana. Jenis-jenis dongeng antara lain sebagai berikut. Ada mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, tadi mengenai jenis-jenis dongeng. Tadi ada mite, parabel, legenda, fabel, dan hikayat. Selanjutnya, unsur-unsur dalam dongeng. Nah, unsur-unsur di dalam dongeng yang pertama ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Jadi, orang-orang yang ada di dalam dongeng tersebut. Yang kedua, latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana di dalam dongeng. Yang ketiga, watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Di sini ada sifat wataknya baik, ada yang jahat. Misalkan seperti itu. Lalu alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat. Itu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Tadi merupakan unsur-unsur di dalam dongeng. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Kenapa? Karena agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi kita jika diberi bantuan orang lain atau kita telah ditolong oleh orang lain, maka kita mengucapkan terima kasih. Karena manusia tadi sebagai makhluk sosial biasanya saling memerlukan satu sama lain atau tidak dapat hidup sendirian dan pasti membutuhkan bantuan orang lain.
irama dan nada dalam lagu anak. Kamu sudah mempelajari bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar. Bunyi benda-benda tersebut dapat membentuk pola irama. Sekarang kita akan membahas irama pada lagu anak. Setiap lagu memiliki irama. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi, ada yang bunyinya rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Nada-nada ini dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Nah, anak-anak bisa memperhatikan tangga nada pada buku paket Bupena halaman 111. Di situ terdapat tangga nada. Dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetap semangat belajar di rumah ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.